Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wina Muslia Ramadhani. Saya dari kelas Ilmu Kalam A. Di sini, saya akan membahas mengenai pentingnya bertuhan bagi kehidupan generasi milenial. Sebelumnya, apa sih generasi milenial itu? Istilah milenial sendiri sebenarnya merujuk pada orang-orang yang lahir pada periode waktu dari awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an hingga tahun 2000-an. Hal inilah yang membuat milenial juga disebut sebagai generasi Y atau Gen Y. Sebagai makhluk, manusia memiliki fitrah untuk menyembah sesuatu yang besar dan tak terbatas, yang telah menciptakan segala isi dunia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dengan menyembah Tuhan, akan memberikan ketenangan jiwa dan sebagai pengikat pada tata aturan yang telah diperintahkan. Terikatnya individu pada aturan ini akan nampak dari sikap dan perilakunya. Keterkaitan ini hanya ada dalam agama, karena seseorang yang ateis takkan memiliki keterkaitan tersebut sebab ateisme mengingkari adanya Tuhan. Manusia beragama akan berjalan sesuai dengan arahan Tuhannya. Jika mereka memahami apa yang diajarkan agamanya, Islam sebagai agama sempurna yang rahmatan lil alamin sudah tentu memiliki aturan hidup yang paripurna. Lalu, bagaimana seorang muslim mampu mengamalkan ajaran Islam sehingga pancaran cahaya Islam mampu terang benderang, yaitu dengan cara mempelajarinya dan cara mendalam agar tercipta pemikiran yang cemerlang. Pemikiran ini yang akan membentuk tingkah pola seseorang. Jika baik pemahaman agamanya, pasti baik tingkah lakunya. Maka, mempelajari agama adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kemudian pelajar seperti kita ini adalah tunas muda pemegang tonggak peradaban. Di tangan mereka diharapkan tercipta sebuah perubahan menuju kebangkitan pastinya. Harapan besar ini tak akan mudah terwujud jika para pemuda krisis pemahaman dan keimanan. Agama yang mampu menjadikan mereka insan cerdas dan beriman dengan pemahaman agama yang mendalam akan menjadikan perilaku mereka terarah dan jauh dari hal sia-sia. Kemudian, agama adalah hal utama dalam hidup manusia. Agama akan mencetak manusia yang kuat dan bertakwa, serta berkepribadian luhur. Hal itu karena agama adalah aturan hidup manusia. Kemudian, apabila kebutuhan hidup sudah terpenuhi, apa peran Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan hanya dibutuhkan hanya ketika susah? Di benua biru dan negara-negara maju, pasti kita akan tahu betapa tidak pentingnya beragama, karena yang mereka tuhankan adalah akal dan kerja kerasnya. Mereka lebih mementingkan kebutuhan hidup mereka ketimbang kebutuhan batin. Oleh karena itu, banyak yang merasa belum puas dan tenang meskipun kebutuhan hidup mereka sudah terpenuhi. Bahkan, ada beberapa segelintir dari mereka yang bunuh diri karena depresi. Dan dari titik depresi inilah kita harus tahu apa peran bertuhan. Ada dua ilmu yang berperan dalam proses mencari hakikatnya hidup, yaitu ilmu filsafat dan agamalah yang mampu menangkis ketimpangan konflik batin dan depresi berkepanjangan. Kemudian, filsafat sendiri memiliki nilai kebenaran yang relatif atau spekulatif karena bersumber dari sesuatu yang relatif pula, yaitu akal manusia. Nah, sedangkan di pihak lain, nilai kebenaran agama menjadi absolut dan mutlak serta abadi karena bersumber dari sesuatu yang absolut dan abadi pula, yakni Tuhan. Kendati ada perbedaan mendasar pada keduanya, namun tidak berarti bahwa keduanya sama sekali tidak memiliki titik singgahan atau titik singgung, tidak bisa saling menyapa dan melakukan timbal balik yang erat. Dalam upaya memperoleh kebenaran, pengetahuan ataupun pengetahuan
pengetahuan yang benar, maka filsafat sesungguhnya bisa menjadi alat yang baik untuk menjelaskan dan memperkokoh kedudukan agama. Sedangkan agama dapat menjadi sumber inspirasi bagi timbulnya pemikiran filosofis yang kuat dan benar. Kesimpulannya adalah, semalang atau sebahagia apapun kita, tetap membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan adalah induk dari segala kebenaran dan ketentraman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.